Selamat pagi. Sekarang saya sudah bersama dengan mama-mama yang hebat ini dan kita sekarang ada di Dinas Kesehatan Sleman untuk menyerahkan bantuan dari anak-anak yang sudah melakukan program Sosiopreneur. Siapa di belakang program Sosiopreneur anak-anak yang membuat semuanya sukses? Ada 3 mamah-mamah yang hadir di Dinas Kesehatan hari ini bersama dengan saya untuk ikut menyerahkan hasil kerja keras anak-anak. Di sini ada Ibu Endang dari kelas 4 dan ada Ibu Oci dan Ibu Siska dari kelas 5. Dua level ini programnya berbeda, tapi programnya seperti apa kayaknya saya yang malah harus nanya langsung ke para mamah-mamah karena mereka lah yang bekerja keras untuk menghasilkan sumbangan dari anak-anak hari ini dalam rangka COVID di Yogyakarta. Bu Endang, saya boleh tanya dulu Bu, sebenarnya apa sih Bu yang dilakukan anak-anak kok bisa akhirnya dengan kerja keras mereka dan dengan uang yang mereka hasilkan sendiri, hasilnya dibelikan berbagai perlengkapan COVID yang disumbang hari ini. Boleh cerita Bu Endang? Boleh. Jadi kemarin program untuk anak kelas 4 itu mereka membuat tas kanvas. Kanvas itu dilukis, jadi tote bag dari kanvas, terus anak-anak melukis dengan karyanya masing-masing dan hasil karyanya dilelang. Hasil lelangnya disumbangkan. Oke, jadi ada satu pelajaran art di sana bahwa anak-anak itu melukis di atas tas tote bag dan ada pesan moral juga. Ayo kita mengurangi penggunaan plastik. Jadi kita banyak-banyak pakai tote bag yang memang bisa dipakai lagi dan lagi. Tapi di balik anak yang hebat pasti ada mama-mama yang super hebat seperti ini. Kita berpindah ke kelas 5 sekarang. Kalau tadi lelang dengan Instagram, jadi dipindah ke online karena nggak bisa online ya. Sekarang saya juga mau tanya, Mamah yang dari kelas 5 programnya apa Mamah? Kemarin itu anak-anak kelas 5 itu membuat perusahaan kecil di bisnis kecil-kecilan. Kebetulan anak saya itu kemarin membuat pouch 3-in-1 ini untuk menyimpan ada 3 hal. Jadi untuk dry tissue, wet tissue sama hand sanitizer. Oh, Jadi itu kami bekerja sama juga, anak-anak bekerja sama juga dengan penjahit, soalnya itu harus dijahit. Tapi kemarin overall anak-anak yang bersemangat buat pouchnya, buat chainnya, untuk mereka merangkai sendiri. Mereka akhirnya mempresentasikan startup mereka, perusahaan mereka itu ke depan juri-juri. Dan alhamdulillah kemarin semuanya berjalan dengan lancar dan 10% dari keuntungan dari perusahaan disumbangkan untuk COVID-19. Mantap, terima kasih. Jadi kemarin ada proses ya, anak-anak yang masih kecil kelas 5 SD, mereka sudah membuat startup company-nya sendiri. Mereka walaupun masih kecil sudah pintar menangkap peluang ya. Sekarang ini lagi COVID sehingga yang dibutuhkan adalah pouch yang bisa diisi berbagai macam keperluan prokesnya. Wah, ini juga satu hal yang hebat karena kelas 5 SD sudah bisa memotret apa sih kondisi sosial yang sedang terjadi dan bagaimana menangkap satu peluang di sana untuk membuat startup, tapi bukan cuma berhenti untuk diri mereka sendiri, ternyata apa yang mereka hasilkan itu juga sebagian disumbangkan kembali ke masyarakat untuk sosial. Ini yang membuat saya merinding nih, hebat banget anak-anak. Oke Mah, tadi kita udah mendengar dari kelas 4, lelang, kemudian kelas 5 membuat startup bisnis, tapi juga tetap dengan melihat kondisi sosial di sekitarnya dan ikut berkontribusi. Kalau dari grupnya Mama sendiri bagaimana? Kalau dari grup anak saya, itu kebetulan kita menjual minuman. Mungkin berbeda dengan kelompok yang lain karena di kelompok kita ini membuat minuman secara pribadi. Jadi setiap anak dilibatkan untuk memproduksi minuman tersebut. Jadi anak-anak merasakan memproduksi minuman, terus kemudian memasarkan sendiri, lalu habis itu mereka juga mencari pembeli juga, mengemas, bahkan mengirimnya juga
terlibat sendiri mereka. Oke, wow. Jadi mulai dari proses awal membuat minuman sampai mempromosikan, bahkan sampai mengirim, itu mereka semua terlibat. Padahal itu tadi, ini baru kelas 5 SD, tapi mereka sudah mau berusaha. Jadi bukannya cuma tinggal terima mama uang jajannya mana mah, tapi mereka mau berusaha untuk mencari itu sendiri, bahkan sampai pada akhirnya menyumbang. Ini juga satu hal yang sangat hebat. Kalau dari mama sendiri, dari semua proses ini menurut dari sisi orang tua nih, apa sih yang bisa mereka pelajari? Mereka bisa belajar bekerja sama yang jelas. Lalu mereka bisa mereka juga belajar untuk memasarkan produk, belajar untuk mencari uang, menghasilkan sesuatu, jadi bisa mandiri. Itu sih. Jadi walaupun pandemi ternyata pelajarannya tetap banyak ya Mah ya. Kalau buat para orang tua yang ada di sini, apakah pelajaran-pelajaran yang seperti ini dirasa sebagai satu hal yang perlu buat anak-anak, atau mungkin ada satu kesan-pesan yang lain, atau malah ada satu hal yang oh ternyata poin ini yang bagus untuk bisa tetap dipertahankan sebagai pembelajaran buat level-level kelas selanjutnya? Membuat sesuatu dari awal hingga bisa menghasilkan profit, jadi menghasilkan keuntungan walaupun mungkin tidak besar, tapi setidaknya mereka belajar, oh ternyata dari barang yang sekecil ini bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada orang banyak tentunya. Mereka bisa belajar bekerja sama dengan masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri, punya ide sendiri-sendiri, tapi mereka jadi satu untuk bikin ini supaya produk ini bisa terjual, bisa laku, bisa diminatin oleh orang banyak. Tapi alhamdulillah kemarin 1 hari baru promosi awal, padahal barang juga belum di tangan, belum dibuat juga, tapi alhamdulillah udah banyak pesanan dan 50 yang pertama itu 50 sold out, langsung sold out dengan 100 pieces, alhamdulillah kemarin. Akhirnya 100 pieces. Dan melibatkan penjahit lokal, jadi memberdayakan juga. Penjahit kecil juga, jadi penjahit kecil, biar kita menekan juga biaya produksinya agar tidak juga besar. Jadi di sini kenapa kita menggunakan penjahit lokal? Satu, biaya akan lebih rendah, tetapi juga kita bisa memberdayakan dari para penjahit di sekitar kita dalam usahanya anak-anak. Nah, ini sebenarnya esensi Sociopreneur otomatis sudah terjalankan di sini, dan ini bisa menjadi satu advantage buat semua orang. Benefitnya kita rasakan bersama-sama. Terus tadi anak-anak juga belajar membuat presentasi ya, Bu. Presentasi apa sih yang dibuat anak-anak tadi? Presentasi, jadi mereka membuat background dari perusahaannya bagaimana, proses produksinya bagaimana, proses promosinya bagaimana, jadi apa yang kendala dan keuntungan yang mereka bisa rasakan selama 3 bulan kurang lebih. Habis itu dan ya itu bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi pas proses pembuatan produk itu. Jadi ada masalah-masalah yang terjadi juga, nggak semuanya langsung lancar selesai. Dan ternyata dari masalah itu pun mereka belajar sesuatu. Makasih ya Mam pendampingannya, dan terutama terima kasih buat mengizinkan anak-anak punya masalah. Dengan Mamah mengizinkan anak punya masalah dan berproses menyelesaikan, ternyata itu juga jadi satu proses pembelajaran sendiri selain dari banyak proses yang lainnya. Sekarang kita pengen denger juga, kalau yang lelang itu kesan pesannya dan ceritanya seperti apa nih? Pembelajarannya bagaimana Ibu Endang? Kalau dari yang program kelas 4 itu saya sangat apresiasi karena mereka bisa berkreasi ya, terutama di pandemi gini kan otomatis mereka akan banyak waktu luang. Dengan adanya program ini mereka bisa berkreasi, meluangkan ide mereka gitu, menyalurkan kemampuan mereka juga. Selain itu ada satu hal yang saya lupa ceritakan, mereka juga sebelum lelang mereka diminta untuk membuat video iklan sendiri gitu. Itu yang saya bilang keren banget mereka. Jadi mereka berkreativitas dengan ide mereka sendiri, gimana caranya mereka menawarkan produk kepada orang lain dengan semenarik mungkin gitu. Gadget itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berguna juga di tangan anak-anak dan di tangan yang tepat, tentunya dengan pengarahan dari orang tua. Dan saya tadi juga amazed ya, dan cukup impress dari cerita mamah-mamah, dari satu program yang sama, project-nya sama,
penugasannya sama buat proyek sociopreneur, startup bisnis, tapi harus ada unsur sociopreneur sosialnya, dan di sini lelang. Masing-masing kelompok punya dinamikanya sendiri, masing-masing anak belajar sesuai dengan proses yang dia alami, dengan ide-idenya yang juga unik-unik dan keren-keren. Jadi dengan adanya pandemi ini jangan sampai menghalangi kita untuk terus belajar, terus berkreasi, dan dengan optimisme kita yakin kita pasti akan bisa melewati pandemi ini dan kita akan jadi pemenang pandemi. Terima kasih mama-mama semuanya.